Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan, gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini gue ingin memberikan tanggapan soal wawancara Bapak Erick Thohir dengan Bung Binder Singh ya, yang baru saja dilakukan kemarin. Dan ada satu topik yang cukup menarik untuk dibahas, yaitu kemungkinan dirtek baru yang katanya sudah tanda tangan beberapa hari yang lalu, hanya saja belum diumumkan. Ya, ini sangat menarik ya, karena semua orang berpikir kalau Indra Safri adalah direktur teknik. Tapi sebenarnya minggu kemarin sudah gue luruskan, Indra Safri itu tidak diplot sebagai direktur teknik, tetapi sebagai PLT atau sementara yang ditugaskan sebagai direktur itu ya, sementara Indra Safri. Jadi hanya sementara saja. Karena apa? Filosofi dari Indra Safri dan orang-orang yang ada di atasnya itu ya sudah berbeda. Jadi dirteknya nggak mungkin dari Indra Safri. Filosofi bermain aja udah berbeda ya dengan kebanyakan pelatih yang ada, Vandenberg, Kluivert gitu ya. Itu kan udah berbeda. Belum tipikal pemain yang diinginkan pun kan berbeda. Kalau Indra Safri kan lebih senang pemain yang cepat, yang menusuk gitu ya. Lebih cepat pemain yang lebih suka pemain yang senang lari-lari ibaratnya gitu ya. Itu kan kelihatan dari pemilihan pemainnya ya selama ini. Tetapi kalau untuk ukuran pelatih-pelatih Belanda gitu ya, yang penting kan pelatih-pelatih Belanda ini kan biasanya lebih punya rencana, dan mereka tuh punya tipikal pemain yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Indra Safri. Jadi itunya saja sudah beda ya. Cara bermain pun sudah berbeda. Kita lihat Kluivert ataupun Vandenberg yang udah kita lihat ya, itu kan rata-rata menggunakan sayap yang masuk ke dalam ya, berbeda dengan Indra Safri yang selalu menggunakan sayap yang melebar. Itu aja sudah berbeda ya, itu aja udah berbeda. Jadi memang cara main juga udah berbeda. Jadi gue rasa cukup aneh kalau Indra Safri nanti akan memegang dirtek. Mungkin untuk sementara iya, sampai dirtek aslinya ini muncul. Nah sekarang dirtek aslinya katanya sudah tanda tangan. Berarti sebelum ronde 4 nanti kita sudah punya dirtek yang benar. Ya, kita sudah punya dirtek yang benar, dan kalau dirtek sudah ditunjuk sekarang berarti mungkin kalau misalkan Agustus ini sudah beres ya, sudah bisa diumumkan, maka dirtek dan juga timnas itu punya waktu 2 bulan untuk mempersiapkan rencana persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia. Sekali lagi ya, kalau kemarin ya di 4 pertandingan awalnya Kluivert itu nyaris nggak punya rencana, sama sekali nggak punya rencana. Kelihatan dia ini cuma meneruskan ya apa yang dilakukan oleh Sintayong. Formasi pun sama ya, formasi pun sama. Tapi nanti kalau sudah ada dirtek, gue yakin semuanya akan punya rencana. Gue masih nggak habis pikir ya kalau nanti ternyata ketika sudah ada dirtek terus nanti di kualifikasi Piala Dunia Kluivert mainnya tetap dengan cara bermain yang kemarin. Itu sih berarti pelatih ini agak kurang ya, berarti memang kurang banget kalau dia masih belum punya rencana dengan persiapan. Dia sudah difasilitasi dirtek, dia sudah difasilitasi pemain-pemain gitu ya. Kalau Kluivert masih belum punya rencana, sumpah ya, ini sekali lagi, kalian mau bilang apapun terserah. Untuk gua ronde 4 Indonesia wajib lolos Piala Dunia. Kenapa? Karena kita diberi lawan yang relatif sudah pernah kita bertemu. Berarti secara kekuatan kita sudah bisa mengukur. Irak itu gitu-gitu aja sebenarnya. Irak itu gitu-gitu aja. Dia tidak ada peningkatan yang signifikan. Begitupun Arab Saudi. Ya, Arab Saudi juga tidak ada peningkatan yang signifikan. Ya, tidak ada peningkatan yang signifikan. Nah sekarang kita kan sudah difasilitasi dengan banyak pemain yang berkelas ya. Siapa coba dari Irak, dari Arab yang pemainnya ada di
tier 1, tier 2 Eropa kan cuma Indonesia. Kita di tier 1 punya Kevin Dix, di tier 2 ada Hilgers, ada Dean James, ada Verdong. Pemain Arab siapa yang ada di tier 1, tier 2 Eropa? Nggak ada. Nyaris nggak ada. Paling Saud Abdul Hamid aja yang main di AS Roma. Cuma satu. Jadi secara kualitas pemain juga kita menang. Gitu. Gue rasa udah nggak ada alasannya. Kenapa? Karena pemain naturalisasi yang ada pun dari Belanda. Gitu ya. Pelatihnya pun dari Belanda. Dan nanti pun konsep atau rencana itu pasti rootnya juga dari Belanda, nggak mungkin dari Indonesia, bener nggak? Pasti rootnya dari Belanda, dan pasti pemain-pemain Belanda ini ya, pemain-pemain yang lahir dari root Belanda ini ya gampang pasti ngikutin. Ya, jadi gue rasa untuk ronde 4 sudah tidak ada alasan lagi untuk Kluivert tidak perform. Kalau 4 game awal oke lah, gue masih menerima. Kenapa? Karena Kluivert dan Pasteur memang kelihatan belum punya rencana. Tapi sekarang sudah difasilitasi Dirtek. Ya. Sudah difasilitasi juga pertandingan uji coba September. Ya. Itu sudah lebih dari cukup. Terus terang itu udah lebih dari cukup. Waktunya pun kan spare-nya cukup panjang ya, dari bulan 6 ke bulan 9 ke bulan 10. Spare-nya aja 3 bulan. Masa 3 bulan dia masih belum punya rencana? Karena pemain yang akan datang bukan itu-itu aja. Bener nggak? Nggak mungkin tiba-tiba Verdong, Dean James, Hilgers tiba-tiba nggak dipanggil gitu kan, nggak mungkin kecuali cedera ya. Kan nggak mungkin ya. Pasti yang dipanggil ya Verdong lagi, Hilgers lagi, Itzes lagi, Martin Paes lagi. Paling itu-itu aja yang dipanggil. Tom Haye lagi. Ya kan? Romani lagi. Marcelino lagi. Paling itu-itu aja. Ragnar lagi. Dengan pemain-pemain yang sama, masa iya selama hampir setahun berarti. Hampir setahun masa masih belum punya rencana dengan pemain yang harusnya sudah dikenali. Kecuali kalau pemainnya ganti ya. Ganti tiba-tiba naturalisasi ini cedera semua misalkan, harus ngambil dari Liga 1. Nah itu gue masih bisa wajarkan kalau Kluivert tidak perform. Tapi kalau pemainnya itu-itu aja, ya masa ya 1 tahun gak bisa kenal sama pemain. Ya karakteristik pemainnya apa-apa kan sudah lihat di 4 pertandingan, bener nggak? Sudah terlihat di 4 pertandingan. Paling kan yang masuk baru-baru ya paling 2-3 pemain, paling banter 5 pemain baru, kan kerangkanya sama aja. Paling belakang Itzes, Verdong, Kevin Dix, ya belakangnya Martin Paes, tengahnya Haye, depannya Romani, ya gitu aja kan, nggak akan mungkin beda. Gitu. Jadi udah nggak ada lagi alasan adaptasi. Udah cukup lah 4 pertandingan kemarin itu udah cukup mengecewakan buat gue. Terus terang. Ya, gue masih bisa memberi waktu lah pada Kluivert. Kenapa? Karena menurut gue ini kesalahan PSSI, bukan kesalahan Kluivert. Ya Kluivert memang tidak diberi waktu dan harus dimaklumi. Tapi sekarang waktunya sudah hampir setahun, udah cukup harusnya. Kalau PSSI bilang tidak mau mengganti Kluivert meskipun dia gagal di kualifikasi Piala Dunia, gue akan protes sama PSSI, serius. Kluivert udah terbukti nggak perform, ngapain masih dipertahanin? Kan pelatih Belanda yang lain masih banyak. Filosofi kan bisa terus-terusan ini, ya kan bisa terus-terusan dibangun kan, meskipun tanpa Kluivert. Ya kan bisa cari pelatih Belanda yang lain kan. Gitu, yang memang udah mengerti rootnya, tinggal melanjutkan. That's it. Sisanya adalah tentang kecerdasan pelatih di lapangan aja kan untuk eksekusi. Itu aja jadi. Jadi sekali lagi sekarang Kluivert sudah difasilitasi Dirtek, ya. Tidak ada alasan lagi untuk gua Kluivert tidak perform. Gua memberi target kepada Kluivert 4 poin kita harus dapatkan. Gue udah bilang juga di Instagram gue, 4 poin target Kluivert, karena kelas tim kita itu sudah layak bisa mendapatkan 4 poin. 4 poin itu adalah level kita. Kita sangat mungkin bisa dapatkan. Imbang lawan Arab, menang lawan Irak. Targetan gue itu ya. Imbang lawan Arab, menang lawan Irak. 4 poin. Kalau bisa 6. Ya 4 lah. Ya, itu aja ya. Tentang Dirtek sekali lagi tadi Pak Erick Thohir juga dia sudah bilang dia akan mempersiapkan tim dengan sebaik-baik ya. Berarti sisanya adalah tinggal di Kluivertnya aja.
Gue mohon juga pada PSSI untuk objektif melihat Kluivert. Jangan karena Kluivert ini adalah objek kalian, ibaratnya ya, proyek kalian tidak menilai dia secara objektif. Tetap aja pelatih kalau buruk ya harus diganti. Ya, gue sudah memberi rapor merah kepada Kluivert. Mudah-mudahan dia bisa membuktikan kalau kemarin memang cuma adaptasi 4 pertandingan. Mudah-mudahan gue salah gitu ya. Oke, semangat.